Shalom. Hari ini kita akan membahas mengenai The Problem of Evil Part 2, bagian kedua. Kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan oleh paling tidak dari kelompok ateis, ya paling tidak, ataupun juga pertanyaan sangat umum sekali yang sering saya jumpai atau diberikan kepada saya mengenai eksistensi kejahatan dan kebaikan atau kejahatan, penderitaan, dan kebaikan. Nah, asumsi yang disampaikan adalah begini. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kasih membiarkan kejahatan ada di dunia? Terutama jika Allah tahu bahwa dunia ini yang Dia ciptakan akan hancur dan manusia mengalami kejahatan, kesakitan, dan penderitaan. Nah, ini merupakan pertanyaan yang sering saya jumpai, ataupun kalau di pembahasan tentang moralitas dan ateisme, ini juga salah satu pertanyaan yang diajukan. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk melihat asumsi daripada logika ini seperti apa. Nah, kita akan mulai dari cara berpikirnya dulu. Yang ditanyakan oleh mereka. Jika Allah ada, mengapa kejahatan dan penderitaan itu ada? Dengan kata lain, mereka berpikir seharusnya kejahatan penderitaan tidak ada. Kalau Allah itu ada, kira-kira begitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang saya rasa mesti diluruskan logikanya terlebih dahulu sebelum kita menyimpulkan bahwa Allah itu ada dan penderitaan kejahatan juga ada gitu. Jadi Allah itu realita, kejahatan kebaikan juga sebuah realita. Semuanya adalah realita, kira-kira begitu. Namun dari kelompok ateis ini mereka mengklaim bahwa Allah itu tidak real, kira-kira begitu ya. Nah, ada asumsi logis yang harus diluruskan dari pertanyaan ini terlebih dahulu. Ketika seseorang mengatakan bahwa ada sebuah kejahatan, maka harus diasumsikan orang yang mengatakan tadi dia tahu apa itu kebaikan. Sekali lagi, kalau ada orang bisa mengatakan itu jahat, maka kita asumsikan bahwa orang itu mengerti bahwa ada yang baik. Karena kejahatan kebaikan sebagai dua realita yang berkontradiksi satu sama lain. Jadi kita asumsikan demikian. Nah, ketika seseorang mengatakan bahwa tahu apa yang baik, maka kita asumsikan juga bahwa orang tersebut mengetahui ada hukum moral objektif. Hukum moral objektif. Jadi ada semacam hukum yang mengatur ini baik, ini jahat. Nah, karena ada hukum moral objektif, ada standar di dalamnya, maka kita juga berasumsi bahwa standar itu ada yang memberikannya. Atau ada pribadi yang memberikan standar tersebut. Ada seseorang atau sesuatu atau pribadi yang menetapkan standar-standar tersebut. Nah, ini problemnya begini. Kalau dikatakan Allah tidak ada, maka tidak ada pemberi standar moral absolut tersebut. Nah, kalau Allah tidak ada dan tidak ada pemberi moral tersebut, maka kejahatan dan kebaikan akhirnya tidak bisa dipahami. Karena tidak bisa dipahami, harusnya tidak perlu dipermasalahkan gitu kan. Nah, tetapi kalau dari lihat klaimnya ini, ini seolah mengatakan bahwa Allah tidak ada, standar moral itu apa? Ya mereka mau tidak mau mendorong untuk meletakkan standar moral pada diri manusia itu masing-masing. Nah, tapi itu akan kita bahas di bagian yang lain ya, di bagian yang lain. Nah, saya coba menyoroti dari sisi permasalahan pemikiran ini terlebih dahulu. Intinya adalah dengan membuang Allah, maka mereka menyimpulkan tidak ada yang namanya moralitas yang bersifat absolut. Moralitas yang sifatnya mutlak, tidak ada. Nah, karena tidak mutlak maka jatuhnya menjadi relatif. Nah, nanti kita akan bermain-main kalau misalnya moralitas sifatnya relatif, tidak ada yang mutlak, kita akan uji bersama-sama. Kira-kira apakah pemikiran moralitas yang sifatnya relatif itu dapat dijadikan sebagai prinsip kehidupan? Apakah dapat mengatasi problem manusia dalam berperilaku satu sama lain? Nah, ini menariknya saudara-saudara, dalam konsep mengenali penderitaan dan kejahatan, mengapa ada di muka bumi ini. Saya berikan sebuah contoh terlebih dahulu. Contoh yang menarik, ada seorang gadis yang tinggal di negara bagian Georgia, namanya Aslan, di daerah Aslan sana. Suatu hari ibunya ini ada di suatu program televisi yang berbicara tentang sebuah penyakit yang diderita anaknya, yaitu CIPA, yang kalau diartikan tuh penyakitnya adalah dia ini tidak dapat merasakan sakit dan kelenjar keringatnya tidak berfungsi. Jadi dia tidak bisa merasakan sakit dan kelenjar keringat tidak berfungsi. Nah, kelihatannya
keren luar biasa sih. Tidak bisa merasakan sakit ya. Kena pisau nggak terasa sakit itu semua kelihatannya keren. Tapi sebenarnya ini jadi masalah bagi sang ibu. Kenapa jadi masalah? Karena kondisi ini akan membuat anaknya bisa rentan terkena infeksi ketika dia tersayat sesuatu. Kenapa? Karena tidak terasa dan dibiarkan lukanya. Nah, ini bagi ibu tersebut, ini merupakan sesuatu yang berbahaya bagi anaknya. Sehingga di dalam doanya, ibu tersebut berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan supaya anak gadisnya ini dapat merasakan sakit. Nah, eh, ini saya rasa hal yang menarik ya. Bahkan ibu ini memahami bahwa penderitaan itu seolah-olah, seolah-olah penderitaan itu dibutuhkan bagi anaknya yang mengalami yang namanya penyakit tersebut. Nah, dari contoh tersebut kita bisa pertanyakan hal sederhana. Jika dalam keberadaan kita yang terbatas ini kita dapat memahami peran rasa sakit untuk memberi peringatan. Jadi ibu tadi jelas ya berdoa sama Tuhan supaya anaknya bisa merasakan sakit, supaya bisa memberi suatu peringatan bahwa ada yang salah gitu kan. Nah, dalam pemikiran kita saja hal itu wajar, hal itu logis gitu kan. Apakah tidak mungkin bagi Tuhan di dalam hikmatnya yang tak terbatas, di dalam pengetahuannya yang tak terbatas, di dalam kedaulatannya dia menetapkan, mengizinkan, membiarkan rasa sakit dalam hidup Anda termasuk penderitaan, bahkan kejahatan itu sebagai sebuah pertanda ada yang salah dalam kehidupan ini. Sebagai pertanda ada yang tidak benar dalam kehidupan Anda dan saya, bahkan bagi dunia ini. Dunia sudah berdosa, maka kejahatan dan penderitaan adalah bagian yang ada di dalamnya. Jadi intinya begini, kejahatan dan penderitaan itu bukan berarti menandakan Allah tidak ada, bukan. Tapi kejahatan dan penderitaan menandakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dunia ini, sesuatu yang salah dengan kehidupan Anda dan saya, gitu. Jadi bukan jumping kepada eksistensi Allah tidak ada, gitu kan. Sangat aneh, sangat konyol sekali kalau misalnya adanya sebuah kejahatan terjadi di mata kita, lalu kemudian tidak ada polisi yang menindaknya di depan kita, lalu kita mengatakan polisi tidak eksis. Sangat aneh ya. Mungkin pertanyaan kita bisa tanyakan adalah di manakah polisi ketika terjadi kejahatan? Bukan polisi tidak eksis, bukan eksistensi polisi itu nggak ada, cuman di manakah ketika kejahatan terjadi. Nah, Alkitab ini menjawab dengan apa yang saya paparkan tadi, sederhana saja bahwa ada yang kejahatan tidak bisa menjadikan dasar klaim bahwa Allah tidak ada, bukan. Tapi satu-satunya fakta, sesuatu yang real dalam histori manusia, bahwa kejahatan terjadi jelas karena manusia melakukannya. Nah, kalau penderitaan terjadi, penderitaan mungkin karena alam dan sebagainya, ya jelas di balik segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ada kegunaan-kegunaan tertentu. Misal tadi kak penderitaan yang dialami anak tersebut, sakit tersebut. Ya, bahkan penderitaan itu menjadi hal yang baik bagi si ibu sehingga berdoa supaya anaknya mengalami rasa sakit. Rasa sakit itu bisa menderita supaya dia bisa mengenali, mengidentifikasi bahwa ada luka yang diderita tubuhnya dengan rasa sakit tersebut gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah penderitaan dan kejahatan menurut logika iman Kristen itu menunjukkan ada sesuatu yang salah. Bukan menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang salah. Nah, Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat ini bukan berarti segala sesuatu itu harus dikatakan baik, bukan. Ya, jadi tetap ada kejahatan dan kebaikan adalah dua realita yang saling berkontradiksi. Tetap ada kejahatan kebaikan. Kita menyebutnya kejahatan, kebaikan, gitu. Juga ada malapetaka, ada penderitaan, ada ketidakadilan, ada kejahatan dalam yang lain-lainnya, gitu. Nah, itu semuanya realita. Kita tidak mengatakan bahwa yang jahat itu baik, bukan. Ayat ini tidak berkata demikian. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa Allah dengan kebaikannya itu melampaui semua keadaan. Semua hal yang tidak baik di muka bumi ini. Semua tidak baik dalam kehidupan kita. Allah melampaui semuanya itu. Dia bekerja di dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Jadi Allah bekerja di dunia yang sudah jahat ini untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau dan saya. Dunia sudah buruk, maka itu ada kabar baik yaitu Injil. Allah bekerja di dalam semuanya itu. Nah, dunia telah jatuh dalam dosa, maka kejahatan dan penderitaan itu tak terhindarkan. Tidak terhindarkan. Dengan demikian kejahatan dan penderitaan seharusnya tidak menjadi hal yang mengherankan buat kita sebenarnya.
Justru ketika kita menanyakan kenapa ada kejahatan dan kebaikan, di manakah Tuhan dan sebagainya, mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri sebenarnya. Apakah cukup hanya dengan bertanya di manakah Tuhan, atau kita bertanya apa yang salah sebenarnya. Nah, ini menjadi statement yang harus kita pegang kuat-kuat sebagai as believer, sebagai seorang percaya, bahwa kejahatan dan penderitaan itu menunjukkan sesuatu yang salah, dan itu adalah dosa. Justru mengherankan adalah ketika di dalam dunia yang berdosa ini Allah masih beranugerah. Itu luar biasa. Allah beranugerah kepada engkau dan Allah beranugerah kepada saya dan kepada kita semua. Nah, mari kita lihat, kalau tadi kita katakan atau kita membahas bahwa kejahatan dan penderitaan bukan berarti Allah tidak ada, tapi ada yang salah. Nah, sekarang kita lihat apa kata Alkitab mengenai penderitaan dan kejahatan. Salahnya mengapa itu ada dan kesalahannya seperti apa. Nah, mari kita belajar mengenai asal mula kejahatan dan penderitaan secara singkat. Saya akan kutip sedikit dari pernyataan seorang ateis yang cukup terkenal, ya di Rusia terutama. Dia ini bernama Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Sulit ya, saja ngomongnya susah ya. Kita panggil Fyodor saja. Oke, Fyodor. Dia adalah bapak pendiri eksistensialisme. Apa sih eksistensialisme itu? Sebuah paham yang mengatakan bahwa manusia adalah individu yang bertanggung jawab atas kemauannya sendiri, yang bebas tanpa memikirkan cara yang mendalam, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi intinya adalah orang-orang tersebut sebagai individu, tiap-tiap orang itu secara bebas menentukan standar moralnya sesuai yang dia inginkan, tanpa memikirkan tuh benar salah bagi orang lain, tidak penting. Nah, itu pernyataan daripada seorang Fyodor. Dia adalah seorang sastrawan terbesar di Rusia, salah satu sastrawan terbesar di Rusia. Karya tulis fiksinya ini berdampak besar terhadap analisis psikologi manusia dan juga politik, sosial, serta spiritual khususnya bagi Rusia. Nah, dia membuat semacam quote ya, statement yang menarik sebenarnya untuk kita kaji. Dia katakan begini, if God does not exist, then everything is permissible. Kalau Allah tidak ada, maka segala sesuatu itu boleh. Nah, ini merupakan sebuah klaim, sebuah pernyataan dia secara belak-belakan ya, bahwa dia mengambil alih dalam arti istilah saya, mengambil alih, meletakkan di tangan manusia masing-masing tentang standar moral. Nah, kalau kita melihat ini dan kita bisa menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Dostoevsky atau Fyodor ini, jadi sebuah pertanyaan besar. Kira-kira bisa enggak sih manusia hidup dengan cara seperti ini gitu kan? Anda bisa bayangkan masing-masing orang memiliki standar moralnya sesuai apa yang diinginkannya. Nah, kalau kita saja dalam satu keluarga seringkali keinginan kita benturan gitu kan. Gimana menentukan apa yang benar mana yang salah gitu kan. Ngomong kesepakatan misalnya. Ya kok cuma sedikit, kalau banyak orang bagaimana gitu kan. Akhirnya jadi bias. Jadi moral itu benar-benar tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami karena moral itu apa yang diinginkan manusia. Dan Anda bisa bayangkan betapa mengerikannya dunia yang ditinggali oleh orang-orang dengan prinsip demikian. Horor. Sangat mengerikan sekali. Semua orang kan bertindak semaunya apa yang mereka anggap benar. Dan itu artinya tidak ada istilah melanggar hak orang lain. Karena mereka merasa benar. Dan itu tidak bisa dituntut. Gitu kan. Kalau mereka konsisten gitu kan. Tapi kan tidak mungkin demikian. Karena ketika mengatakan aku melakukan keinginanku. Tapi yang pihak dirugikan mengatakan aku juga punya keinginan, tidak mau diginikan gitu kan. Jadi repot, jadi bermasalah. Membingungkan sekali. Nah, mari kita lihat sama-sama tanggapan Alkitab mengenai kejahatan dan penderitaan. Kita akan analisis dari satu peristiwa saja di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Nanti Anda bisa baca seperti apa firman Tuhan, tapi saya akan ceritakan saja bahwa di pasal 3 ayat 1 sampai 6 kejadian ini dikisahkan bagaimana iblis mencobai manusia pertama, Adam dan Hawa. Nah, memang iblis itu berbicara kepada Hawa. Nah, tapi kita coba melihat isi di dalam percakapan tersebut. Kita akan melihat bagaimana pola yang dilakukan oleh iblis untuk memanipulasi Hawa dan Adam pada waktu itu. Nah, mari kita lihat sama-sama. Di taman itu iblis bicara kepada Hawa,
bukankah semua buah di taman tidak boleh engkau makan buahnya? Ini merupakan satu bujukan yang keliru sebenarnya. Karena apa? Karena Hawa sudah tahu sebenarnya. Hawa bisa jawab kan, itu jawab begini. eh, Semua boleh kami makan, cuman yang di tengah ada satu yang tidak boleh dimakan, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Itu yang tidak boleh kami makan, tidak boleh kami raba. Dengan kata lain, secara logis, Hawa mengerti sebenarnya antara statementnya Allah dan statementnya iblis. Iblis salah, iblis salah mengartikulasikan apa yang dipahami Hawa dari apa yang disampaikan oleh Allah. Harusnya Hawa mengerti, Adam juga mengerti, harusnya manusia yang pertama ini mengerti bahwa apa yang disampaikan iblis adalah sebuah kekeliruan, adalah sebuah kesalahan. Tapi menariknya, ketika Hawa mengatakan itu, menjawab pernyataan iblis, iblis tidak membahasnya kembali, tapi dia masuk ke klaim yang berikutnya. Iblis mengatakan, oh tidak, kalau engkau makan, engkau tidak akan mati. Ini kan percakapan yang aneh. Kenapa saya katakan aneh? Iblis berkata pertama kali, bukankah semua tidak boleh engkau makan? Hawa mengatakan, kamu salah. Harusnya dibahas dulu dong. Kalau memang iblis benar, dia bisa berargumen dong. Tapi enggak. Iblisnya mengatakan kalau engkau makan engkau tidak akan mati. Jadi akhirnya seolah-olah klaim pertama dia salah, dia masukkan klaim kedua. Hawa juga tahu. Hawa mengatakan lebih dulu, kalau kami makan kami akan mati. Iblis mengatakan, oh enggak, kamu tidak akan mati. Tapi begitu engkau makan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang jahat, tahu yang baik. Nah, di sini Hawa dan Adam mulai melihat bahwa ini semacam godaan luar biasa, karena ada semacam iming-iming kamu akan jadi seperti Allah. Nah, tawaran ini membutakan Hawa dan Adam untuk berpikir benar tentang klaim yang dinyatakan oleh si iblis, bahwa klaimnya iblis merupakan dua klaimnya kontra atas apa yang disampaikan oleh Allah. Dan Hawa itu tahu, tetapi pernyataan iblis yang kontra tadi dianggap sebagai kebenaran. Karena apa? Karena di sini kita bisa melihat bahwa Hawa setuju dengan iblis. Apa yang disetujui dari iblis? Bukan cuma sekedar tawaran jadi Allah, tapi ada yang negatif yang dimasukkan dalam pemikiran Hawa dan Adam. Bahwa ternyata Allah tanda kutip itu menipu mereka berdua. Mereka tidak boleh makan supaya tidak jadi Allah. Dan gak cuma itu. Iblis menyuntikkan dalam pemikiran mereka, lihat Allah itu betapa jahat, betapa kejamnya dia. Karena dan betapa liciknya dia, selain kamu dibohongin, kamu juga dibatasi. Kalau kamu jadi Allah, kamu tidak perlu diatur, engkau bisa makan semuanya. Nah, di sini godaan iblis luar biasa kepada manusia pertama. Jadi iblis membentuk konsep pemikiran Hawa dan Adam bahwa seolah-olah Allah itu jahat, Allah itu licik. Ini sangat bagaimana ya? Ini sangat keterlaluan sekali. Karena apa? Anda bisa bayangkan Allah sang pencipta alam semesta. Dalam kekristenan bahwa Allah itu sangat baik memberikan alam semesta kepada manusia untuk dikelola. Hanya satu yang di situ yang tidak diizinkan untuk dimakan atau disentuh, dia akan mati. Nah, kenapa Allah memberikan perintah tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan, kamu akan mati? Sementara mereka tidak tahu apa itu kematian, karena belum ada kematian pertama sebenarnya. Dan mereka juga tidak tahu apa itu kejahatan, karena memang mereka belum melihat kejahatan sama sekali. Tidak ada semuanya. Menariknya adalah kenapa Tuhan taruh di situ pohon di tengah taman itu bukan untuk menguji Adam dan Hawa, tapi pohon di tengah taman itu kalau kita melihat narasinya dari pasal 1, 2, dan 3 jelas didahului dengan Allah memberikan kuasa kepada manusia, lalu memberikan batasan di tengah untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Sederhana saja kok, sederhana saja. Semua boleh kau kuasai kecuali yang satu. Nah, yang satu walaupun satu saja, itu menandakan diri Allah ada di situ. Menunjukkan pada manusia bahwa akulah penguasa sesungguhnya. Bahwa engkau tidak bisa hidup tanpa aku, kata Allah. Kalaupun ada batasan-batasan adalah aku. Standar moralnya adalah aku, kata Allah. Nah, ini yang menarik sekali teman-teman semuanya. Dosa manusia pertama kali dilakukan dengan sengaja, dengan kehendaknya. Nah, tadi kalau kita sebelumnya kita membahas tentang Allah itu terang. Maka kalau Allah itu terang, dan di dalam dia tidak ada kegelapan, dan kegelapan itu artinya tidak hadirnya terang. Kalau terang itu sama dengan kebaikan, maka kejahatan adalah tidak hadirnya kebaikan. Nah, maka sangat logis sekali ketika manusia memisahkan diri daripada Allah, melawan Allah, memberontak kepada Allah, maka dia memisahkan diri daripada Allah, maka jelas tidak akan ada kebaikan dalam hidupnya, yang ada kejahatan, yang ada penderitaan. Disinilah teologi Kristen
memberikan pemahaman mengenai asal mula daripada kejahatan, asal mula daripada penderitaan ada di dunia ini. Jelas dunia telah jatuh dalam dosa di dalam Adam dan Hawa, sehingga dunia ini penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Allah memberikan batasan kepada manusia itu sebagai bentuk perlindungan sebenarnya, bukan sebagai bentuk perbudakan. Sebab sejak dari pertama kali ketika Allah menciptakan manusia dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah memberikan will kepada manusia, memberikan kehendak kepada manusia supaya oleh kehendak itu manusia bisa mengasihi Allah. Mengapa demikian? Sederhana, sebab Allah adalah kasih. Loh, kok bisa begitu? Sebab di dalam kekekalan Allah Tritunggal, tiga pribadi itu justru bisa menguatkan, bisa memberikan sebuah argumen yang jelas kalau Allah itu kasih. Kalau Allah cuma satu hakikat dan satu pribadi saja, maka dia tidak bisa mengasihi, sebab kasih itu tidak bisa seorang diri. Kasih itu harus membutuhkan pribadi yang lain untuk bisa diekspresikan. Ketika Allah adalah disebut kasih, sejak dalam kekekalan dia adalah kasih, menunjukkan pada tiga pribadi. Nah, tiga pribadi punya kehendak di dalamnya. Nah, ini menariknya adalah ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan juga dengan kehendak. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengasihi Allah. Tetapi di dalam kehendak itu, tentunya manusia bisa membuat pilihan. Karena itu dikatakan kehendak manusia itu sempurna. Dikatakan sempurna karena bisa memilih gitu. Bisa memilih. Bukan karena bisa memilih baik ya. Bisa memilih. Artinya dia punya kebebasan untuk memilih. Nah, di dalam kehendak itu rupanya manusia memilih untuk melawan Allah. Nah, di sini kita bisa melihat cikal bakalnya. Kita bisa melihat awal mulanya. Kita bisa melihat penyebab kejahatan itu apa. Dan akhirnya penderitaan terjadi. Jelas itu wajar, logis. Kenapa penderitaan terjadi? Karena mereka memisahkan dari sumber kehidupan itu, yaitu Allah itu sendiri. Bahkan neraka nanti, neraka adalah tempat di mana manusia, tempat yang disediakan oleh Allah dengan penuh kasih kepada manusia yang tidak mau hidup dengan Dia. Itu neraka, gitu. Jadi intinya begini, di dalam konteks ini menunjukkan manusia dengan sadarnya melawan Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, dan mereka memberontak kepada beliau. Karena itu saya katakan bahwa dosa manusia bukan dosa biasa. Pemberontakan kepada yang maha kuasa mendatangkan sebuah akibat penghukuman yang maha berat. Itu fair, itu wajar. Sama seperti misalnya kejahatan atau sebuah kesalahan yang dilakukan pada seorang pribadi, itu kadangkala mengikuti apa yang ada pada pribadi tersebut. Misalnya kalau penghinaan kepada saya, akan berbeda levelnya ketika itu terjadi penghinaan kepada presiden sebagai lambang negara. Hukumannya pasti berbeda, sangat berbeda. Dan itu sangat logis dan sangat bisa dipahami. Nah, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, dia melawan Allah, melepaskan diri daripada Allah. Dalam melepaskan diri daripada Allah, inilah disebut dengan kematian yang akhirnya nanti akan diikuti dengan kematian fisik juga, kematian tubuh juga. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa mengerti sekarang bahwa penderitaan dan kejahatan itu muncul diakibatkan oleh siapa? Oleh manusia itu sendiri. Tetapi oleh karena kasih Allah yang luar biasa, ketika mereka melawan Allah, ketika mereka dengan sengaja melawan Allah, menjadi posisi yang berkontradiksi dengan Allah, opposite dengan Allah, berlawanan dengan Allah, di dalam pasal 3 pasal yang sama, Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Ada suatu nubuatan menarik dalam pasal 3 ayat 15. Allah di situ menubuatkan bahwa nanti keturunan ular akan terjadi semacam pergumulan antara keturunan ular dan keturunan wanita. Dikatakan bahwa keturunan ular nanti ini akan meremukkan tumitnya daripada keturunan perempuan. Lain menariknya, kenapa dikatakan keturunan perempuan? Orang Yahudi itu ketika menulis garis keturunan dia harus pakai patria, laki-laki harusnya keturunan laki-laki. Tapi kenapa disebut sebagai keturunan perempuan? Ini cukup menariknya. Karena itu adalah nubuatan untuk Yesus yang akan datang. Yaitu Allah menjadi manusia melalui seorang perawan Maria. Tentunya tanpa melalui hubungan seks. Tanpa melalui hubungan suami istri. Hanya Allah meminjam rahim Maria. Atau memakai rahim Maria. Untuk dia datang sebagai manusia di muka bumi ini. Untuk menembus engkau dan saya. Dan Yesus menjadi domba sembelian bagi engkau dan saya. Dan ini menarik, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan. Harusnya kita bisa memahami sekarang bahwa sebenarnya kabar baik telah diberitakan sejak dalam perjanjian lama. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, ya Allah itu adil, Allah menyatakan. Bahkan
Apa yang menjadi kehendak manusia, menjadi keinginan manusia yang melawan Allah, Allah balas dengan kasih karunia, menyediakan penebusan di dalam Yesus Kristus. Pada waktu mereka jatuh dalam dosa, di pasal 3 ini ada cerita. Kemudian Allah kemudian mengambil seekor hewan, lalu kemudian memotong, dan ada darah yang ditumpahkan di situ untuk menutupi dosa manusia. Adam dan Hawa ketika tahu mereka makan dan mata terbuka, dia tahu telanjang dan sebagainya, dia mencoba mengambil daun ara untuk menutupinya dan sebagainya. Dan itu merupakan sebuah solusi yang mereka pikir bisa. Namun tidak demikian. Itu semacam filosofi sebenarnya, bahwa apa yang dilakukan manusia untuk menyelesaikan dosa tidak bisa menyelesaikannya. Sehingga Allah mesti turun, Allah sendiri yang menebusnya, karena manusia berdosa kepada Allah yang Maha Kuasa. Dosa manusia sungguh tak tertolongkan sebenarnya. Ketika itu harus ditanggung sendiri. Karena itu Yesus datang ke dunia, mati buat Anda dan saya. Kalau hari ini engkau melihat kejahatan, kalau engkau hari ini melihat penderitaan, engkau tahu itu kenapa. Tetapi engkau lihat salib Yesus, ada solusi di dalamnya. Ada pengharapan yang diberikan kepada setiap orang-orang percaya. Bahkan penderitaan itu sendiri akan menyadarkan engkau dan saya. Yes, kita akan diingatkan, ya dunia ini memang ada yang salah dengan dunia ini, yaitu dosa. Karena dosa, dunia ini akan berakhir. Tetapi kita dalam Yesus Kristus, kita punya pengharapan bahwa di akhir semuanya itu, dosa kita sudah tertanggungkan, dan kemudian kematian kita, masalah kematian kita juga terselesaikan dalam kebangkitan Yesus tentunya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita memahami pertanyaan yang diajukan kepada kita, bahwa kejahatan dan penderitaan itu bukan berarti membuktikan Allah tidak ada, tapi itu membuktikan bahwa ada yang tidak beres dalam kehidupan ini, ada yang tidak beres dalam dunia ini, dan itu tidak bisa ditanggulangi oleh manusia, dan itu hanya bisa diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus menebus engkau dan saya, dan memberikan pengharapan akan ada langit baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus memberkati.